Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita tingkatkan ketakwaan, yakni dalam rangka melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Nasihat ini senantiasa diucapkan seorang khatib pada setiap hari Jumat, karena memang seperti itulah manusia, sifatnya pelupa dan haruslah senantiasa diingatkan meskipun berulang-ulang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada hari ini merupakan hari yang mulia, di mana hari ini hari Jumat seluruh kaum muslimin berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan salat berjamaah yang disebut dengan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Yang lebih mulianya lagi hari ini, karena bukan sekedar hari Jumat, tetapi ini kita berada di bulan Ramadan, dan ini adalah akhir-akhir daripada bulan Ramadan, hari terakhir daripada bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah, tentu saja kita merasa sebentar lagi ditinggal oleh Ramadan. Maka setiap ada pertemuan tentu saja ada perpisahan. Maka bulan Ramadan yang menjadi tamu kita yang agung ini, sebentar lagi dia akan meninggalkan kita. Kita merasa barusan saja bertemu dengan Ramadan, barusan saja kita beribadah di awal-awal Ramadan, ternyata pada hari ini kita berada di akhir, hari terakhir daripada hari Ramadan. Subhanallah. Maka sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwasanya waktu ini senantiasa berjalan meskipun lambat, tak seorang pun yang bisa menunda yang namanya waktu, termasuk bulan Ramadan ini. Tak seorang pun yang bisa menunda sehari 2 hari lagi agar Ramadan bisa bertahan dengan kita. Tidak ada yang bisa menundanya. Dari waktu-waktu yang telah berjalan itu, tentu saja suka maupun tidak suka, kita melewati masa-masa ada di mana berada posisi kita kurang melakukan ibadah. Ada satu kondisi kita beribadah dengan maksimal, ada satu kondisi bahkan mungkin banyak kehilapan yang kita lakukan pada hari-hari tertentu di dalam melewati hari-hari Ramadan kita. Maka mau tak mau, hari ini telah kita lewatin semuanya. Maka mari kita muhasabah, mari kita mengevaluasi sejauh mana ibadah yang kita lakukan selama ini. Sudah seberapa besar ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, dan sudah berapa dosa-dosa yang kita lakukan meskipun tidak sengaja dan kita istighfarkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang melewati Ramadan tentu ingin mendapatkan sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Tentu ingin menilai dirinya sejauh mana sebenarnya keberhasilan dirinya di dalam meraih kenikmatan Ramadan, atau sejauh mana keberhasilan dirinya memaksimalkan ibadah Ramadan sehingga ada nilai-nilai positif yang dia dapatkan. Maka kesempatan kali ini kita mencoba mengambil beberapa indikasi keberhasilan Ramadan kita. Seorang mukmin bisa mengukur dirinya berhasil apa tidak
meraih keberkahan Ramadan, paling tidak ada 3 indikasi seorang mukmin berhasil atau tidak di dalam meraih kenikmatan Ramadan, di dalam mendapatkan keberkahan Ramadan, dan di dalam mengikuti madrasah Ramadan. Berhasilkah mendapatkan titel ini? Maka yang pertama, seorang mukmin yang telah berhasil melewati madrasah Ramadan adalah mereka yang senantiasa hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berhasil melewati Ramadan dengan maksimal. Hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam sebuah ayat yang mulia, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila seorang hambaku menanyakan tentang aku, katakan aku sangat dekat dan aku mengabulkan seluruh permintaan, aku mengabulkan seluruh permintaan hambaku. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka ketika mereka memohon maaf. Jamaah berbahagia, orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala otomatis dia merasa diawasi dengan Allah. Itulah inti daripada ketakwaan Ramadan. Puasa menciptakan orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang merasa muraqabah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah daripada puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak ada bisa mengukurnya kecuali kita dengan Allah saja. Tak seorang pun yang bisa menilai kita puasa apa tidak. Pada hari ini ada saudara kita yang sudah berbuka karena sudah melakukan lebaran. Pada hari ini mereka sudah berbuka, tetapi ketika dia hadir bersama kita di tempat ini, tentu saja kita tidak menyangka kalau dia sudah berbuka puasa, kita sangka masih berpuasa. Itulah ibadah puasa, ibadah rahasia yang Allah saja mengetahui, sehingga kenikmatan dan keistimewaan ibadah puasa ini tidak bisa dimasuki penyakit ria, tidak bisa terjangkiti dengan penyakit ria, yang dengannya penyakit ria ini bisa berkurang pahalanya dari pengaruh-pengaruh orang lain. Jadi orang yang betul-betul berhasil puasanya, dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menahan lapar dan haus dan pembatal-pembatal puasa betul-betul lillahi taala, bukan kepada orang lain. Inilah orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah meskipun berada dalam keadaan kesendirian. Itulah kata Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dimanapun kalian berada. Seorang yang sementara berpuasa, ketika masuk di dalam kamarnya menemukan makanan yang enak lezat, itu halal baginya karena miliknya. Dia tidak mau memakannya karena dia berpuasa. Kalau saja dikatakan bahwa tidak ada orang yang melihatnya, kalau dia makan saja satu piring kemudian keluar dari kamarnya, tak seorang pun yang bisa mengetahuinya kalau dia sudah makan. Tetapi dia tidak lakukan itu karena takut kepada Allah. Meskipun manusia tidak melihatnya, tetapi Allah senantiasa muraqabah dimanapun dia berada. Inilah orang-orang yang bertakwa, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan Allah, hatinya senantiasa gembira, senantiasa bahagia ketika ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berhasil melewati Ramadan adalah orang yang tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi terjerumus pada dosa-dosa sebagaimana sering dilakukan sebelum masuk Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melatih dia untuk terhindar daripada kesalahan. Maka di saat lepas daripada Ramadan, senantiasa ada pada dirinya tidak mau lagi terjerumus pada sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dekat dengan Allah. Iman ini sudah ada pada diri kita, maka dia akan berkurang ketika kita bermaksiat dan bertambah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu bit-tha'ah wal yanqus bil ma'siyah.
Seseorang yang telah mendapatkan nilai besar keimanan ini, ibaratnya ini harta yang paling berharga kita, kendaraan mewah kita yang sangat berharga ini adalah iman. Itulah yang menjadi kendaraan kita menuju kampung akhirat. Ketika kendaraan ini hilang, maka kita akan merasa gelisah, sebagaimana gelisahnya kita ketika hilang mobil kita yang mewah, atau ketika rumah kita yang mewah terbakar di dunia ini, kita gelisah. Marilah kita gelisah ketika iman ini terancam oleh godaan setan. Di dalam bulan Ramadan tentu saja iman kita senantiasa tumbuh, berkembang. Karena kenapa? Godaan setan belum ada. Besok, lusa, Allah Subhanahu wa taala melepas setan-setan itu, akan kita lihat, akan diuji keimanan kita selama ini yang telah dipupuk, yang telah subur di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat imannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang berhasil melewati Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak saja beribadah di dalam bulan Ramadan, tetapi dia membiasakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan bulan Ramadan. Seorang tabi'in mengatakan, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah orang-orang yang rabbani, orang-orang yang menyembah Allah. Jangan menyembah Ramadan saja, jangan mengaji di bulan Ramadan saja, jangan berpuasa di bulan Ramadan saja. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa Daud, bahkan ada puasa Syawal. Ada solat-solat sunnah yang lainnya seperti solat tahajud. Bukan saja di bulan Ramadan dia melakukan tarawih, tetapi di luar bulan Ramadan dia senantiasa melakukan solat tahajud ataupun solat lain. Inilah orang-orang yang tidak menyembah Ramadan, tetapi dia betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ketika bulan Ramadan sama juga Allah selepas bulan Ramadan. Allah yang kita sembah di dalam bulan Ramadan itu juga Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Akan sangat miris ketika kita di bulan Ramadan ini semangat menyembah Allah, lepas bulan Ramadan juga lepas semua pakaian kita. Pakaian-pakaian salat kita yang indah itu dipakai saat salat Idul Fitri, dilepas nanti tahun depan dipakai lagi. Songkok yang mahal kita beli tidak pernah lagi dipakai salat, bahkan disimpan di lemari. Kita pun sudah malas kembali ke masjid. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Orang yang berhasil mulai Ramadan tidak seperti itu. Dia senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari dosa-dosa dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiq wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arina haqqa haqqa
warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.